Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Madain Saleh mungkin tidak terlalu terkenal seperti Petra. Tetapi inilah kota terbesar kedua bangsa Arab kuno, Nabat, yang memainkan peran penting dalam kerajaan misterius itu. Wisatawan akan pergi bersama kawan-kawan menuju Madain Saleh, kota gurun tersembunyi Arab Saudi. Banyak orang yang sudah mendengar Petra, ibu kota bangsa Arab kuno Nabat di Yordania. Namun Madain Saleh, kota kedua terbesar bangsa Nabat dan sebuah situs warisan dunia versi UNESCO, masih tidak banyak diketahui. Kota yang dulu begitu hidup seiring dengan ramainya jalur rempah kuno ini, memainkan peran penting dalam membangun kerajaan yang hidup dari perniagaan itu. Tetapi sekarang makam-makam di dinding batu yang monumental adalah salah satu peninggalan terakhir dan paling terawat kerajaan yang hilang itu. Dari Madinah, kami berkendara 4 jam menuju kota Oasis Al-Ula dan kemudian melanjutkan perjalanan lebih jauh menuju hotel kami di Provinsi Hejaz. Pemandu wisata kami Ahmed menemui kami keesokan paginya setelah sarapan. Dia berperawakan tinggi, sedikit berjanggut dan memakai tobe, jubah tradisional Arab dan gutra sorban tradisional berwarna merah. Sembari tersenyum, dia mengatakan kepada kami bahwa dia belajar bahasa Inggris di Selandia Baru. Selagi kami berkendara menuju Madain Saleh yang berjarak 40 km ke arah utara dari hotel kami, Ahmad berkisah tentang orang-orang Nabat yang kekayaan dan kejayaannya diraih berkat kemampuan mereka untuk mencari dan menyimpan air di lingkungan gurun yang begitu panas. Mereka juga memonopoli jalur perdagangan gurun antara Madain Saleh di barat daya dan pelabuhan Gaza di Laut Tengah atau Laut Mediterania di sebelah utara. Mereka menarik pajak dari iring-iringan unta yang mengangkut wewangian, dupa, dan rempah-rempah yang berhenti di pos terluar mereka untuk meminta air dan mengasuh. Namun pada tahun 106 Masehi, kerajaan Nabat dijajah oleh Kekaisaran Romawi dan jalur Laut Merah mengambil alih jalur perdagangan darat. Kota-kota Nabat tak lagi jadi pusat perdagangan, dan mulailah era kemunduran dan penelantaran habis-habisan. Terkucil di tengah padang pasir, sekarang Madain Saleh adalah tempat yang terasing, sunyi, dan terawat secara menakjubkan. Sebagian besar kota itu masih terkubur di bawah lapisan pasir. Yang telah ditemukan sejauh ini adalah sebuah pemakaman luas yang terdiri lebih dari 131 makam besar. Mulanya skala dan jumlah makam itu terasa luar biasa, tapi saat ini kami melihat lebih dekat. Keterampilan seni kaum Nabat terlihat melalui ukiran elang yang melesat. Sphinx dan Griffin, hewan mitologi setengah anjing setengah elang yang berbulu, belum lagi ukiran prasasti rumit. Kami berhenti di depan sebuah makam yang prasastinya diterjemahkan sebagai Hani bin Tansi dan para keturunan dan diakhiri dengan tanggal nama 31 April 31 Masehi dipahat oleh Hor, sang pematung. Prasasti-prasasti makam memberikan informasi tentang nama, hubungan, pekerjaan, aturan dan Tuhan dari orang-orang yang tinggal di sini. Orang Nabat tidak terlalu banyak meninggalkan sejarah tertulis. Jadi naskah-naskah ini yang hanya ada di Madain Saleh sangat luar biasa. Ahmed menjelaskan bahwa prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Aram, bahasa Semit kuno dan lingua franca Timur Tengah saat itu. Bahasa Aram menjadi bahasa penting untuk komunikasi bisnis dan perdagangan. Meskipun orang-orang Nabat juga menggunakan bahasa Arab dalam bentuk awal, yang jejaknya ditunjukkan oleh Ahmed dalam prasasti tersebut. Dari semuanya, makam Qasr Al-Fari tergolong yang paling mengesankan, terutama untuk ukurannya karena fasadnya relatif sederhana. Pintu tengah dengan pedimen atau elemen dekoratif berbentuk segitiga berhias merupakan pintu masuk menuju ruang dalam, di mana jasad-jasad diletakkan di sejumlah rak yang menempel di sepanjang dinding.
Dari makam Qausar Al-Farid, pemandangan gurun dengan gunung-gunung batu yang dibelah dan diukir itu menciptakan dramanya sendiri yang luar biasa. Bukit batu pasir berwarna keemasan menjulang dari lahan pasir yang datar, terpahat sebagai struktur yang bagi menara miring atau memiyuh akibat angin dan hujan. Dan kesunyian itu tak tertahankan. Melihat keluar dari ruang makam, hanya bekas jejak kaki dan ban mobil van kami yang mengganggu keheningan. Tidak seperti Petra, dengan turis, penjual souvenir, dan ojek keledai, tidak ada orang lain di sini. Kebanyakan Muslim Saudi tidak datang ke sini karena mereka yakin bahwa situs ini dikutuk ketika bangsa Nabat menolak masuk Islam dan meninggalkan para dewa mereka. Dan visa para turis untuk non-Muslim yang hendak ke Arab Saudi luar biasa sulitnya. Absennya pengunjung dan juga iklim kering gurun Arab Saudi, itulah yang membuat Madain Saleh begitu utuh. Sementara fasad-fasad Petra pelan-pelan rusak. Makam ini sangat terjaga secara mencengangkan. Kami berkeliling-keliling nekropolis alias kawasan makam ini, melongok ke dalam dan keluar makam, menyentuh batu purba yang dingin, tak tahu lagi berada di zaman apa. Beberapa jam kemudian kami naik mobil lagi dan menuju timur laut ke Jabal Idlib, sebuah struktur monumental yang dibangun dengan membelah bukit batu yang diyakini merupakan tempat suci untuk penyembahan Dewa Dusara yang dipercaya kaum Nabat sebagai penguasa gunung-gunung. Dinding tebing yang kasar di sebuah sik. Lorong sempit yang terbentuk secara ilmiah setinggi 40 meter menuju Jabal Idlib dihiasi dengan persembahan untuk dewa-dewa kaum Nabat yang diukir pada karang dan petroglif atau pahatan dinding berbentuk unta dan pedagang. Ahmed menunjuk serangkaian kanal yang pernah menyalurkan air ke sumur-sumur penampungan, contoh kemampuan Nabatean untuk memanipulasi aliran hujan dan akuifer atau rongga bawah tanah yang mengandung air. Kami berangkat menyusuri lereng tenggara Jabal Idlib, mendaki Gunung Edlab, mengenakan busana wajib, abaya hitam. Pengalaman ini adalah sesuatu yang menantang. Pendakian susah payah para wisatawan menuju ke puncak terbukti tidak sia-sia. Kami menghadap ke barat, ke dataran yang luas, dan para wisatawan membayangkan para pedagang dan unta-unta sedang bergerak menuju Madain Saleh dengan keranjang-keranjang penuh kemenyan. Bongkah kehitaman ini yang diambil dari pohon boswellia yang suci sangat berharga karena langka. Mereka pasti dikirim untuk para hartawan terkaya di Roma, Yunani, Mesir, dan Israel. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, kami menuju kembali ke pinggiran kota kuno, mampir ke sebuah kompleks makam. Kami membentangkan karpet bermotif cerah di atas pasir, minum kopi Arab, dan mencicipi mamoul, biskuit tradisional yang diisi kurma. Di depan kami, makam-makam batu pasir Madain Saleh berkilau keemasan dengan sisa-sisa cahaya matahari terakhir. Keheningan menggantung di sekitar kami seperti selimut tebal, saat warna gurun perlahan memudar ke arah kegelapan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.